Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah animasi tentang perkembangan peserta didik untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa. Jadi kami menceritakan seorang anak bernama Indri Diana kelas 4 SD yang sebelumnya dia duduk di kelas 3 mengalami pembelajaran jarak jauh karena efek corona. Nah, pada pembelajaran jarak jauh dia sering tidur, terus sering tertinggal, tidak mengerjakan tugas pada mapel-mapel di kelas 3. Nah, bagaimanakah untuk mengatasi permasalahan Indri Diana ini di kelas 4? Apakah Indri Diana bisa mengikuti pembelajarannya di kelas 4? Mari kita saksikan bersama-sama. Hadir Bu Guru. Terkait dengan materi teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Belum Bu. Oke, jadi nanti buka lagi bukunya di halaman 56. Di sana mencantumkan materi terkait dengan prosedur. Kalian bisa membaca materi tersebut dan tugas di rumah kalian kerjakan di halaman 100 ya. Gimana? Siap enggak tugasnya? Saya siap Bu Guru. Cuman Indri tuh ngantuk. Ya Bu. Tugasnya dikumpulin besok pagi ya, langsung dikerjakan. Iya Bu. Ya udah ya, kita tutup pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik Pak Guru. Alhamdulillah ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Pak Guru. Ini kenapa Mas seperti tidak ada semangat untuk belajar? Ngantuk Pak, belajar online terus. Semester depan kita ketemu dengan suasana belajar secara langsung. Sebelumnya Pak Guru akan absensi terlebih dahulu ya. Rizko, Hadir Pak Guru. Jumaidi, Hadir Pak Guru. Ika, Hadir Pak Guru. Osmania, baik semua hadir ya. Jadi sekarang pembelajaran kita pelajaran IPS ya. Jadi materinya tentang keanekaragaman suku, bangsa dan budaya. Jadi di sini Pak Guru akan menjelaskan dua materi yaitu suku dan budaya. Baik, langsung saja. Tugas kalian kerjakan di halaman 80. Di sana kalian akan mengerjakan terkait dengan suku-suku yang ada di Indonesia dan budaya. Budaya itu terdiri dari tarian daerahnya, lagu daerah, pakaian adat, kemudian alat musiknya dan bahasa daerahnya. Bisa dimengerti? Bisa Pak Guru. Baik, silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugas makin banyak. Yang ini minta itu, yang ini minta itu. Ih, capek banget belajar online. Banyak tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Siang Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA ya. Tapi sebelum Amin. itu Pak Guru akan absensi dulu.
Rosmania, Hadir, Pak. Ika Ihwani, Hadir, Pak. Indri Rizalia, Indri Rizalia, Indri Rizalia. Wah, ketiduran deh nih. Tidur dia, Pak. Wah, ketiduran deh nih. Tidur dia, Pak. Ya, Pak, kayaknya dia tertidur. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, anak-anak, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, di mana di dalamnya terdapat akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, anak-anak sekalian, agar pemahaman kalian dapat berkembang dengan baik, Pak Guru akan memberikan kalian tugas ya. Itu tugasnya mencari fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tadi. Tapi di sini ada dua tugas. Apa itu fungsi akar dan batang? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, pekerjaannya berkelompok atau individu, Pak? Tugasnya individu ya. Kapan dikumpulkan, Pak? Dikumpulkan pertemuan selanjutnya ya, hari Rabu. Siap, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri ya. Ya, Pak. Dan pelajaran kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wah, pelajarannya Pak Edi udah selesai ya? Aduh, saya ketiduran. Ih, ini semua gara-gara pelajaran online nih, belajar dari jarak jauh. Membosankan memang. Saya telepon Rosmania dulu. Hei, lama banget diangkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih? Rosmania, aku mau tanya. Tadi kan aku di jamnya Pak Jumaidi ketiduran. Tadi ada tugas nggak? Ada, kamu sih ketiduran. Tadi Pak Jumaidi manggil-manggil kamu waktu absen, tapi kamu nggak dengar. Tugasnya itu kita suruh analisis terkait tumbuhan. Ih, semenjak pembelajaran online ini ya tugas banyak sekali. Iya loh. Aku capek ngerjain tugas terus. Terus juga aku tuh suka ngantuk kalau belajar dari jarak jauh. Aku nggak suka. Ya udah deh, nanti aku kelompokan sama kamu aja ya. Oke, ntar aku WA ya. Tugasnya apa? Kalau bisa kamu yang kerjain sendiri ya. Kamu udah ngerti kan? Kamu yang kerja sendiri ya. Nanti aku numpang nama aja di situ. Aku kan nggak ngerti. Loh kok gitu sih? Kan ini kerjakan masing-masing. Ya udah gitu aja, pokoknya gitu. Aku nggak mau. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indri, kenapa sih dia begini? Selalu aja nggak mau ngerjain tugas. Tahun ajaran baru dimulai dan Indri Diana naik kelas 4 SD. Pembelajaran pun berlangsung secara langsung tatap muka. Bapak Ibu guru, ya Allah, setelah kita nggak ketemu selama corona ini, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Bapak Ibu guru semuanya? Alhamdulillah. Mana adik kelas 4? Siapa? Adik kelas 4 yang baru itu. Oh sih. Bu Rosi, Namanya Bu Ros ya? Iya Pak. Tahu nggak sih Bu? Saya itu ada masalah. Nanti kan sudah yang ngajar di kelas 4 kan? Masalah apa Bapak? Ada satu anak namanya Indri. Kenapa dia Bapak? Indri atau namanya dia ada sih. Oh, ada. Ada kan? Ada kan? Itu anaknya paling parah. Pokoknya paling Parahnya gimana Bapak? saya udah angkat tangan dah. Coba tanya dulu yang lain. Guru kelas 3 yang kemarin ngajar Indri kan? Iya benar. Ayo sini. Tuh, bener kan? Nah, tanya nih gurunya satu-satu. Kan bahwa nilai Indri itu jumlah. Nah, mulai dari bahasa Indonesia. Apakah benar itu Bu? Betul sekali waktu kemarin itu. Kalau ada pelajaran nggak jauh, Indri itu nggak ngumpulin tugas. Nah, ya kan? Dia suruh ngumpulin tugas. Nah, kalau di mata pelajaran Bapak? Apalagi PS nilainya merah semua.
Jangan. Semua tidak dikerjakan, dia tidur aja. Apalagi di pelajaran IPA, saya punya catatan khusus. Dia itu dari awal sampai akhir pelajaran tidur. Nah, ya Pak. Berarti benar ya apa yang dikatakan oleh guru-guru bahwa Indri itu malas dan tugas-tugasnya jarang dikerjakan. Nah, menurut Bapak itu kenapa dia bisa seperti itu? Nah, sekarang kan dia sudah kelas 4. Jadi anak murid Ibu Ros yaitu nanti Ibu Ros akan coba bagaimana untuk mengentaskan Indri menjadi siswa yang lebih berprestasi. Oke, baiklah. Sepakat. Ya kan? Dengan bantuan Bapak dan Ibu sekalian, biar Indri bisa berubah menjadi lebih baik. Siap, nanti kami siap membantu. Pembelajaran di kelas 4 SD dengan tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat dan soleha, bagaimana kabar kalian? Ada yang baik kalian semua, sehat-sehat ya. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya, ada yang tidak hadir ya? Ada semua ya? Oke, kita akan mulai membahas pembelajaran baru, pembelajaran IPS. Ada yang bisa bantu Ibu membaca di depan? Saya dulu. Oke, silakan Indri. Suku-suku yang ada di Indonesia. Suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar, kita akan membahas apa saja sih suku-suku yang ada di Indonesia. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyebutkan? Saya dulu. Oke, yang belakang dulu. Suku Sasak, terima kasih. Ada Roy, silakan. Suku Mojo, terima kasih. Suku Jawa, Indri. Suku Asma. Suku Asmat. Oke, dari suku-suku yang telah kalian sebutkan, ada yang bisa bantu Ibu apa sih ciri-ciri khas dari suku yang telah kalian sebutkan? Di suku Asma itu ada di Papua. Oke, suku Asmat ada di Papua. Ada kamu tahu nggak ciri khas lain dari suku Asmat? Itu tuh pakai mereka bumbu pakai itu ternyata dua suku. Dari mana? Tahu Diana nih pintar sekali ya. Oke, Diana pengetahuannya luas ya. Kalau yang dari suku Jawa, apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri suku Jawa itu masih kental dengan adat istiadat. Masih kental dengan adat istiadat. Selain itu, apa sih makanan khas dari Jawa? Jawa Tengah misalnya, Solo. Budak guru di Jogja. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, Ibu mau ngadain kuis. Kuisnya mau secara lisan atau tulisan? Tulisan dulu. Tulisan dulu. Ada yang minta tulisan, ada yang minta tulisan. Karena kita sudah sering sekali mengadakan kuis dengan tulisan, sekarang kita mengadakan kuis dengan lisan dulu. Indri kenapa minta lisan ujiannya? Ya, ini kita belum belajar. Soalnya kalau lisan itu lebih puas nanti menyampaikan pendapat sama bu guru. Tapi kita lebih senang dulu Ya, tulisan. tulisan. Iya, pakai tulisan tuh nanti Grogi, sedih. grogi, Grogi, grogi. Jadi jawabannya tuh lupa. Ya udah nggak apa-apa, yang penting sampai grogi. Dan kita nggak mau berteman sama kamu. Ya, saya ini. Ayo. Ayo, ya udahlah. Ayo kita diskusi aja ya. Usah dikit. Oke, sekarang waktunya ujian lisan. Ibu akan panggil kalian satu persatu maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Siap ya? Siap, Ibu mau yang cowok dulu, silakan. Ada Roy maju ke depan. Maju. Silakan ada Roy maju ke depan. Dan dulu yang bikin guru. Oke, pipis dulu ya. Oke, silakan. Di yang aja dulu ya. Sekarang silakan. Edi, silakan maju ke depan. Oke, maju ke depan. Gak apa-apa, dibawa lagi. Oke, tadi kita sudah membahas terkait suku yang ada di Indonesia. Coba sebutkan salah satu suku beserta ciri khasnya dari suku tersebut. Bisa keluar sana dulu. Kenapa, Nak? Saya grogi. Oh, grogi kalau Ya. misalnya ujian lisan kamu grogi. Ya, tapi kalau nulis dulu. Tulisan ada. Oke, tapi kamu bisa menjawab ini. Nggak bisa dulu. Oke, gak apa-apa. Nanti memberikan kesempatan yang lain. Beri tepuk tangan dong untuk Edi. Sekarang, ayo Mbak Ika. Silakan Mbak Ika. Oke, Mbak Ika. Gimana kabarnya Mbak Ika? Baik, Bu. Oke, sekarang sudah siap ujian lisan? Gimana saya nggak suka ujian lisan guru saya Kenapa seperti itu? lisan saya lupa jawabannya gitu. Kalau tulis bisa, kalau lisan susah. Oke, kalau misalnya Ibu bertanya terkait suku-suku kemudian ciri khasnya bisa dijawab tidak sekarang kalau lisan? Dicoba sebisanya ya. Oke, silakan Mbak Ika.
kok baru pertanyaannya. Pertanyaannya suku-suku yang ada di Indonesia, sebutkan satu saja beserta ciri-cirinya. Tadi ada suku Jawa. Oke, suku Jawa. Apa ya? Ciri khasnya Iya, begini ya. ciri khasnya. Suku Jawa itu Makanan khasnya. Oke, ada makanan khasnya. Makanan khasnya itu apa? rumahnya juga. Oke, ada rumah adatnya. Selain itu, Bahasanya juga. bahasanya juga. Ada gitu yang Oke, tidak apa-apa. Terima kasih, Deika. Oke, tadi kamu sudah memilih untuk ujian lisan. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih terkait suku-suku yang ada di Indonesia. Bisa disebutkan suku apa saja yang ada di Indonesia? Suku yang ada di Indonesia yang saya ketahui ada Jawa, ada Bali, ada Sasak, Bojo, dan suku Asmat. Oke, jadi banyak sekali ya pengetahuan kamu terkait suku. Nah, bisa bantu Ibu untuk menyebutkan salah satu ciri-ciri dari suku yang kamu ketahui. Yang saya ketahui Bu Guru dari suku saya sendiri, suku Sasak Bu Guru. Di sini itu ada kesenian yang namanya gendang belek. Terus ada tradisi nyongkolan sama begawe Bu Guru. Oke, jadi luar biasa ya pengetahuan dari Indri. Tidak sesuai dengan ekspektasi yang Ibu bayangkan, karena kata guru-guru yang lain, Indri itu cenderung malas pada saat pembelajaran jarak jauh. Nah, kenapa kok Indri pada saat pembelajaran jarak jauh jarang mengumpulkan tugas, kemudian tertidur saat pembelajaran? Ya soalnya Bu Guru kalau lewat online itu bosan sekali Bu Guru. Terus juga saya sering ngantuk, jadinya saya nggak paham Bu Guru. Oke, jadi kamu lebih suka pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran online ya? Iya, sama kalau di pembelajaran online juga terlalu banyak tugas. Jadi saya pusing Bu Guru. Tapi kalau misalnya pembelajaran offline, kamu harus lebih aktif dan juga tugas-tugasnya harus dikumpulkan semua ya. Ya Bu Guru, saya lebih suka pelajaran offline. Oke, Indri. Sama satu lagi, Ibu penasaran nih, kenapa kok kamu lebih suka tes lisan timbang tes tulis? Soalnya Bu Guru kalau pakai tas tulis itu nanti saya itu bingung Bu Guru. Kalau pakai lisan kan saya bisa mengeluarkan ekspresi saya, bisa menunjukkan, memberikan contoh dengan gestur-gestur saya. Tapi kalau dengan tulisan nanti saya cenderung bingung Bu Guru. Oke, jadi itu alasan kenapa kamu lebih suka untuk pembelajaran yang secara lisan ketimbang tulisan ya? Iya Bu Guru. Oke, selain itu apa yang kamu tidak suka Indri pada saat pembelajaran? Yang saya tidak suka itu dari pelajarannya Pak Roy. Soalnya Pak Roy itu kalau dia itu suka ngancem-ngancem Bu Guru. Jadi saya merasa tertekan. Oke, macam-macam jadinya Indri ngerasa tertekan. Iya, saya nggak happy Bu Guru. Oke, jadi inti dari pembelajaran harus bisa membuat anak-anak ini happy seperti itu ya. Oke, Indri, terima kasih. Ya, Bu Guru. Boleh kembali ke tempatnya. Oke, anak-anak, kita sudah melakukan pembelajaran pengenalan terkait suku-suku yang ada di Indonesia, dan anak-anak hebat Soleh dan Soleha sudah bisa menyebutkan terkait suku-suku apa saja sih yang ada di Indonesia ini. Jadi kita juga sudah melakukan tes secara lisan dan adik-adik semua sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Oke, cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pembelajaran secara langsung, tatap muka, guru-guru Indri Diana melakukan diskusi cara melakukan asesmen yang efektif serta jenis asesmen yang cocok diterapkan kepada Indri Diana. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam bros. Lagi pada ngapain? Biasa bros, istirahat, kita cari angin. Enggak, ternyata murid kita yang namanya Indri itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata dia itu aktif pada pembelajaran saya. Oh ya? Kok bisa? Bisa. Buktinya Iya. apa? Buktinya pada saat saya memberikan kuis, dia selalu angkat tangan dan dia selalu aktif dalam kelas. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak seperti yang kita bayangkan. Aduh, berarti kita salah sangka selama ini. Berarti pertanyaannya pada saat itu dia tidak menyukai pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau boleh tahu pembelajaran Bentar. Metode yang kamu kerjakan untuk Indri itu apa kok bisa mengatakan Indri itu aktif? Oke, metode yang saya gunakan
Hampir sama sih, cuman saya menggunakan metode-metode yang menarik perhatian dia. Contohnya, karena dia itu sukanya dengan menjawab pertanyaan, dia tidak suka dengan menulis dan membaca banyak-banyak. Jadi saya lemparkan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk merangsang otak dia sehingga dia lebih aktif untuk mengemukakan pendapat dia. Kemudian saya bertanya, kenapa kok alasan kamu pada saat pembelajaran jarak jauh itu sulit untuk mendengarkan dan mengerjakan tugas-tugas? Tahu nggak apa yang dia bilang? Dia mengatakan bahwa dia tidak suka pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau begitu kondisinya kita harus menyesuaikan dengan kondisi dia. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu gaya belajar yang Diana suka itu seperti apa. Jadi kita sesuaikan. Betul. Iya, Indri. Diana namanya di rumah. Iya. Namanya kan Indri Diana kan. Iya, nama lengkapnya Indri Diana. Ternyata gaya belajar dari Indri itu adalah kinestetik. Itu Bapak Ibu guru. Itu pengaruhnya apa? Ya, Pengaruhnya gaya belajar itu nanti apa? kan pengaruhnya bisa dilihat ketika belajar di kelas. Laporannya bahwa dia aktif. Ternyata gaya belajar itu mempengaruhi proses belajarnya Indri di kelas. Nah, berarti dari itu nanti kita bisa menentukan metode pembelajaran yang cocok. Benar. Sebentar. Selama ini kamu menerapkan apa sih di Indri kok bisa berhasil? Materinya apa? Pembelajarannya gimana? Oke, selama pembelajaran pada saat saya masuk ke kelasnya Indri, saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi. Itu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya ya. Betul, harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Iya betul ya, itu sesuai dengan konsep performance assessment, di mana pengetahuan itu dapat diaplikasikan langsung oleh Diana karena dia lebih suka melakukan pekerjaan atau demonstrasi langsung seperti itu. Oh, seperti itu. Saya baru tahu loh Bapak Ibu guru, makanya kalau saya kemarin tuh ngata-ngatain si Indri Diana ini. Oke, jadi sekarang kita sudah Bentar, mengetahui. kalau materinya apa yang kamu ajarkan kemarin? Oh, materi yang aku gunakan itu materi kontekstual. Jadi aku mengkaitkan langsung materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga dia bisa langsung paham terkait apa yang aku sampaikan. Seperti itu. Jadi dia lebih suka ya karena sama seperti yang di lingkungannya. Jadi contohnya itu banyak, tinggal kita menerapkan pertanyaan yang sesuai dengan contoh yang ada di lingkungan dia sehari-hari. Kemudian dia langsung bisa menjawab dan mengkaitkan jawaban itu dengan kehidupan dia sehari-hari. Itu yang dimaksud Kemarin membahas dengan apa sih kamu? kemarin aku ngebahas terkait suku-suku yang ada di Indonesia. Berarti kamu kemarin tuh kayak membahas suku Sasak itu bagaimana? Betul, dan dia langsung paham terkait materi yang saya sampaikan. Terus kenapa kok Indri suka lisan katanya? Oke, kenapa kok Indri suka lisan? Karena pada saat pembelajaran, yang Indri katakan pada saat pembelajaran jarak jauh itu cenderung membosankan. Kenapa? Karena dia hanya menghadap laptop saja. Sedangkan kalau Aisyah ya. Kenapa kok kamu lebih memilih menggunakan asesmen lisan? Karena kita tahu karakteristik dari setiap peserta didik itu berbeda-beda Bapak. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan karakteristik yang mereka miliki. Iya betul Bapak Ibu guru, itu sesuai dengan konsep performance assessment, di mana pengetahuan itu dapat diaplikasikan secara langsung. Jadi Diana ini kan lebih suka demonstrasi langsung. Jadi mereka atau Diana ini lebih senang langsung mengaplikasikan pengetahuannya dalam bentuk kerja langsung dan secara lisan, seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi pas ya kontekstual langsung dan dia tuh mungkin lebih apa ya? Lebih itu terbangun sendiri pengetahuannya. Materi itu Diana. Oke, jadi kita udah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Indri tersebut, bahwa pada saat pembelajaran jarak jauh dia cenderung tidak menyukainya karena pembelajaran cenderung membosankan. Berbeda kalau kita langsung bertatap muka, kita langsung bisa mengarahkan peserta didik tersebut, melihat karakteristik dan metode yang digunakan. Terus ternyata nih dari yang Bapak Ibu guru semua omongkan itu saya kayak bisa punya pemikiran baru, punya pengetahuan baru. Ternyata semua anak tidak bisa diperlakukan sama ya. Unik Semua anak itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Benar, sepakat. Ya kan, dari ujiannya saja ada yang mungkin dia bisa mengungkapkan pakai tulisan, ada yang mengungkapkan pakai kata-kata juga, seperti yang sudah dilakukan Ibu Rosmania ini kepada
Indri Diana. Diana, ya benar sekali. Oke, dan sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini kita bebas melakukan pembelajaran dan juga bebas melakukan penilaian. Jadi kita merdeka dalam proses belajar, merdeka dalam proses mengajar. Oh, seperti itu. Kira-kira asesmen yang cocok nih buat si Diana Indri ini apa sih kira-kira? Jadi menurut pengalaman saya pada saat penerapan di kelas, asesmen yang cocok itu asesmen secara langsung, penilaian secara langsung. Maksudnya langsung? Penilaian secara lisan. Jadi kita melihat dulu kebutuhan dari siswanya itu apa, keinginan dari siswa untuk dilakukan asesmen itu seperti apa. Setelah kita memberikan pilihan dan mereka sudah memilih, barulah kita melakukan asesmen tersebut. Kan asesmen itu bertujuan untuk kita menilai hasil akhir dari proses pembelajaran tersebut. Oh, berarti ujian atau asesmen udah harus tulis ya? Betul, karena sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka, jadi kita bebas untuk menentukan baik proses pembelajarannya, asesmennya, dan tindakan-tindakan yang kita lakukan di kelas. Berarti sesuai dengan karakteristik peserta didiknya ya. Betul, kita harus mengetahui dulu. Betul, ini sesuai dengan konsep performance assessment. Itu artinya nanti pengetahuan Diana itu bisa langsung mengaplikasikan pengetahuannya, karena Diana lebih suka dengan Gaya belajar kinestetik. kinestetik, Jadi ya. kita sesuaikan asesmennya namanya performance assessment. versi lisan. Seperti itu. Udah, saya dapat pengetahuan baru, ternyata sangat bermanfaat, ternyata sharing sama Bapak Ibu guru. Luar biasa. Iya. Jadi kita bisa memecahkan permasalahan yang dialami oleh siswa kita. Jadi Intinya kita berdiferensiasi ya. betul berdiferensiasi dan juga melakukan asesmen Kontekstual juga. kontekstual, asesmen yang sesuai dengan kepribadian para peserta didik. Bapak Ibu guru, sudah waktunya pulang. Ternyata ini siang. Jangan lupa absen ya Bapak Ibu guru, itu yang paling penting. Oke. Udah hati-hati. Terima kasih. Pak Edi hati-hati. Terima kasih. Hati-hati ya. Oke. Mau pulang langsung ini? Pulang Ya, langsung. udah lapar saya juga. Ini lapar banget nih dia.